Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, suatu malam suamimu mengajakmu ke hotel mewah. Kau sibuk menjahit gaun putih terbaik yang kau punya, berharap bisa tampil pantas di sampingnya. Tapi begitu sampai di lobi, rekan kerjanya yang cantik dan glamor tertawa melihatmu, menyebutmu norak, bilang kau tidak cocok berada di acara orang-orang penting. Bukannya membela, suamimu justru memintamu pulang, malu kalau orang kantor melihatmu. Kau berdiri sendiri di depan pintu hotel, menahan air mata, sementara dari dalam terdengar suara musik dan tawa. Saat kau duduk di kursi paling pojok lobi, kau melihat suami yang kau cintai naik ke panggung bergandengan tangan dengan perempuan itu, pamer mesra di depan tamu. Dadamu perih, tapi kau diam, karena kau menyimpan satu rahasia besar yang tidak diketahui siapapun. Sampai akhirnya, MC berteriak lantang di mikrofon, mengajak semua tamu berdiri menyambut pemilik hotel malam itu, dan nama yang disebut adalah namamu sendiri. Ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana. Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sejak pagi buta, suara mesin jahit memenuhi rumah kecil di ujung gang itu. Jarumnya naik turun, sementara di balik meja kayu, Kirana Maulida mengerjapkan mata yang mulai lelah. Kain putih susu terhampar di pangkuannya, perlahan berubah menjadi gaun sederhana dengan potongan lurus. Di sudut ruang, jam dinding menunjukkan angka 8. Damaris, adik Kirana yang masih kuliah, mengintip dari dapur sambil membawa 2 cangkir teh hangat. "Kak, istirahat dulu," katanya. "Dari tadi belum berhenti." Kirana tersenyum tipis. "Sedikit lagi selesai," ujarnya. "Malam ini ada acara kantor Fajri di hotel baru itu. Mas tidak bilang harus bawa gaun mewah, tapi masa aku datang pakai baju harian?" "Kakak kalau pakai karung goni juga tetap cantik," goda Damaris. Kirana tertawa kecil, lalu menghela napas. "Cantik saja tidak cukup, Mar. Di kantor Fajri, semua istrinya tampil seperti majalah. Aku tidak mau bikin Mas malu." Ia menatap potongan gaun yang hampir rampung. Jahitan itu mungkin tidak sempurna, tapi setiap tusukan benang menyimpan harapannya. Malam ini, mungkin Fajri akan melihatnya dengan cara berbeda, bukan lagi hanya istri yang menunggu di rumah. Siang hari, Kirana menjemur pakaian, menyapu, memasak. Rutinitas yang sudah ia jalani sejak menikah 3 tahun lalu. Dulu ia bekerja sebagai desainer di butik kecil, namun berhenti setelah Fajri berkata lembut bahwa ia ingin istrinya fokus di rumah saja. "Aku sudah sanggup menafkahi," begitu kata Fajri dulu. "Tidak perlu cape-cape kerja." Saat itu, kalimat itu terdengar romantis. Kini, setiap kali Kirana melihat Fajri pulang dengan parfum asing di kemejanya, kalimat itu terasa seperti tali yang pelan-pelan mengikat kakinya. Menjelang sore, Fajri datang dengan mobil kantor. Ia turun dengan kemeja biru tua dan jas yang menggantung di lengan. Wajahnya tampan, rambutnya disisir rapi ke belakang. "Kira," panggilnya dari pintu. "Siap-siap ya. Malam ini gala dinner. Direktur minta semua orang bawa pasangan." Kirana keluar dari kamar, memegang gaun putih yang baru saja selesai. "Mas, aku jahit ini sendiri," katanya dengan canggung. "Semoga tidak memalukan." Fajri melirik sekilas, mengangguk tanpa komentar. "Yang penting jangan terlambat," ujarnya. "Acara ini penting, ada investor besar." Di cermin kamar, Kirana merapikan hijab putih tipis yang senada dengan gaun. Ia memoles pipinya dengan bedak tipis, sedikit lipstik lembut. Saat menatap bayangannya sendiri, ia berbisik lirih, "Bismillah, semoga malam ini tidak jadi awal dari luka." Di luar, suara klakson Fajri menggema. Kirana mengambil tas kecil berwarna krem, mematikan lampu rumah, lalu mengunci pintu. Rumah sederhana itu pelan-pelan tenggelam dalam senja, meninggalkan sepasang suami istri yang melaju menuju hotel mewah dengan harapan yang tidak sama besar. Mobil meluncur di jalan raya yang mulai padat. Lampu kota menyala satu-satu, menambah kilau senja yang memudar. Di dalam mobil, suasana justru hening. Kirana menggenggam tas kecilnya erat,
menatap pemandangan di luar. "Mas," ia memberanikan diri bersuara, "acara malam ini untuk apa?" "Peluncuran hotel baru," jawab Fajri, matanya tetap ke jalan. "Perusahaan properti tempat aku kerja jadi mitra penjualan unit. Pengembang mengadakan gala dinner untuk relasi. Banyak orang penting." "Oh." Kirana mengangguk. "Berarti penting sekali ya?" "Penting sekali," ulang Fajri. "Makanya kuharap kamu bisa menyesuaikan. Jangan terlalu banyak bicara nanti. Cukup senyum, salam, sudah." Kirana menelan ludah. "Mas takut aku salah bicara?" Fajri menghela napas, seolah lelah menjelaskan hal yang menurutnya jelas. "Kamu kan tidak biasa dengan orang-orang seperti itu," katanya. "Bukan meremehkan, tapi kamu sendiri sering bilang gugup kalau diajak ke acara besar. Aku tidak mau kamu jadi bahan omongan." Kirana memalingkan wajah ke jendela. Di balik kalimat itu, ia mendengar sesuatu yang lebih tajam. "Kamu memalukan." Matanya memanas, namun ia paksa tersenyum. "Aku akan hati-hati," katanya pelan. "Aku ikut Mas supaya Mas tidak sendirian." Fajri tidak menjawab. Ponselnya berbunyi, ia mengangkat. Dari nadanya, Kirana bisa menebak siapa di seberang. "Ya, Van, Mel," suara Fajri terdengar lebih ringan. "Sudah di hotel? Baik, sebentar lagi sampai." "Iya, jangan khawatir, dekorasi sudah kusiapkan dengan tim. Kamu pasti suka." Nama itu, Melanie, bukan nama asing bagi Kirana. Ia sering muncul di notifikasi pesan Fajri, selalu dengan emoji tawa atau pujian. Fajri menyebutnya rekan kerja, perempuan yang pintar membawa suasana. Telepon ditutup, mobil kembali hening. Kirana mencoba mengusir pikiran yang membuat dadanya sesak. Ia menatap gaun putih di pangkuannya, mengingat tangan ibunya yang dulu selalu berkata, "Cantik itu bukan dari harga baju, tapi dari cara kau membawa dirimu." Setelah beberapa tikungan, mereka memasuki kawasan elit. Deretan lampu taman menghiasi jalan masuk ke hotel. Gedung tinggi dengan kaca berkilau berdiri anggun, lobi luas tampak dari kejauhan. Mobil-mobil mewah terparkir rapi. Kirana menghela napas. "Bagus sekali," gumamnya kagum. "Hotel bintang 5, kata Fajri bangga. "Kalau proyek ini sukses, karierku bisa naik. Makanya aku tidak mau ada kesalahan malam ini." Kalimat itu kembali menyayat. Seolah keberadaan Kirana adalah salah satu kemungkinan kesalahan yang harus diminimalkan. Saat mobil memasuki area drop-off, petugas hotel membuka pintu dan menyambut dengan senyum. Kirana turun, merapikan gaunnya. Lampu lobi menyentuh kain putih itu, membuatnya tampak lebih lembut dari yang ia bayangkan di cermin. Sejenak, ia merasa pantas berada di sana. Hingga suara tawa perempuan memecah udara, memanggil nama suaminya dengan antusias. Sebelum momen di lobi itu, beberapa jam sebelumnya, Kirana sempat singgah ke rumah mertua untuk mengantar kue. Di sana, lah bibit kecil rasa rendah diri itu disiram hingga tumbuh. Bu Siska, ibu Fajri, sedang duduk di sofa sambil menonton sinetron ketika Kirana datang membawa kotak kue brownies. "Assalamualaikum, Bu," sapanya ceria. "Ini Kirana bawakan kue." "Waalaikumsalam," jawab Bu Siska sambil mematikan televisi. Matanya menyimpan penilaian dari kepala hingga kaki menantunya. "Mau kemana pakai dandanan rapi begitu?" Kirana duduk, meletakkan kue di meja. "Malam ini ada acara kantor Fajri di hotel, Bu. Gala dinner." "Wah, bagus," sahut Bu Siska. "Kamu sudah siapkan baju yang pantas?" "Ada, Bu." Kirana jahit sendiri, jawabnya, sedikit bangga. "Sederhana, tapi sopan." Bu Siska mengangkat alis. "Jahit sendiri?" Suaranya berwarna ragu. Di sana itu, menantu-menantu pengusaha, istri direktur, semua pakai gaun dari butik mahal. "Jangan sampai kamu jadi bahan tertawaan." Kirana menunduk, memegang ujung jilbabnya. "Kirana berusaha yang terbaik, Bu." Dari kamar, terdengar suara adik Fajri, Niko, yang ikut menyindir. "Bang Fajri memang aneh, Ma," katanya. "Teman-teman di kantornya semua istrinya gaya hidup sosialita, yang satu ini malah kayak guru ngaji."
Tawa kecil terdengar. Kirana berusaha tersenyum, meski hatinya perih. Ia tidak membenci gaya hidup siapapun. Tapi setiap kalimat itu terasa seperti paku kecil yang menancap. Makanya, kalau Fajri lama-lama bosan, jangan salahkan dia, lanjut Niko enteng. Laki-laki juga perlu bangga kalau gandeng istrinya. Kirana menatap lantai, merasakan wajahnya panas. Ia ingin mengatakan bahwa kebanggaan tidak seharusnya bergantung pada harga gaun, tapi mulutnya terkunci oleh rasa sungkan. Bu Siska menghela napas. Ya sudah, katanya. Kalau kamu tidak bisa berubah, setidaknya jangan banyak muncul. Biarkan Fajri urus karirnya. Kamu di rumah saja, urus dapur dan anak nanti. Ucapan itu masih bergema di kepala Kirana ketika ia duduk di mobil, ketika ia menjahit gaun, bahkan ketika ia berdiri di depan hotel malam itu. Kata-kata yang mengajari bahwa tempatnya selalu di belakang, bukan di samping. Ironisnya, orang-orang yang meremehkannya bahkan tidak tahu bahwa saham hotel yang mereka banggakan itu sebagian besar atas namanya. Ayah Kirana, Mendiang Yudhistira Maulida, pernah menjadi rekan pendiri jaringan hotel itu. Namun sejak kepergiannya, Kirana memilih mempercayakan semua pada pengelola profesional, menandatangani dokumen-dokumen penting tanpa pernah memamerkannya. Baginya, harta adalah amanah. Namun malam itu, amanah itu perlahan berubah bentuk menjadi pelindung yang tidak pernah ia duga akan ia gunakan. Kembali ke lobi hotel yang berkilau, Kirana berdiri di samping Fajri, memandang sekeliling. Lampu kristal menggantung dari langit-langit. Lantai marmer memantulkan bayangan tamu yang berlalu lalang dengan pakaian terbaik mereka. Melanie, perempuan dengan gaun merah yang memeluk tubuh rampingnya, berjalan mendekat sambil tersenyum lebar. Rambutnya tergerai, bibir merahnya mencolok. Fajri, panggilnya manja. Akhirnya datang juga. Direktur sudah tanya-tanya, loh? Fajri tersenyum, menyalaminya. Maaf, tadi macet, katanya. Mel, ini istriku, Kirana. Sekilas, Melanie memandang Kirana dari ujung jilbab hingga ujung sepatu. Senyumnya tidak hilang, tapi matanya memberi penilaian lain. Oh, katanya. Halo, Mbak Kirana. Assalamualaikum, sapa Kirana sopan. Waalaikumsalam, jawab Melanie singkat, lalu berseru ke arah belakang. Lihat deh, ini istri Fajri. Sederhana sekali, ya? Teman-teman Melanie yang berdiri di dekat meja resepsionis melirik. Ada yang berusaha menyembunyikan tawa kecil, ada yang terang-terangan memandang heran. Melanie mendekat, menurunkan suara namun tetap cukup keras untuk didengar. Mbak tidak salah kostum, bisiknya. Ini gala dinner, bukan pengajian kompleks. Harusnya pakai sesuatu yang lebih wah. Kirana meremas tasnya. Saya merasa nyaman dengan ini, jawabnya pelan. Fajri merasa risih, tetapi bukannya membela, ia malah menarik lengan Kirana sedikit. Sudah, jangan tersinggung, katanya pada istrinya. Melanie kan memang suka bercanda. Melanie tertawa renyah. Iya, jangan baper, ujarnya. Tapi serius, Faj, nanti kalau ada media meliput, kamu jangan lupa posisi. Kerja sama ini penting. Jangan sampai citra perusahaan turun karena salah tampilan. Kalimat itu menghantam seperti batu. Kirana menatap Fajri, berharap suaminya mengatakan bahwa itu berlebihan. Namun yang ia dapat hanya helaan napas berat. Kirana, Fajri berbisik, mungkin sebaiknya kamu tunggu di mobil saja. Aku urus acara sebentar, nanti kalau sudah mulai santai baru kupanggil. Kirana mengerutkan kening. Mas suruh aku di mobil seluruh malam? Ini demi karierku, tegas Fajri, suaranya menegang. Kamu mau aku naik jabatan kan? Tolong mengerti. Gaunmu terlalu mencolok dibanding yang lain, tapi bukan dengan cara yang bagus. Melanie menutup mulut seolah menahan tawa. Sudahlah, Faj, katanya, pura-pura bijak. Biar istrimu pulang dulu saja. Kasihan kalau sendirian di mobil. Nanti aku temani kamu di meja depan. Kan kita biasa kerja bareng. Kirana merasa dunia sedikit berputar. Mas menyuruh aku pulang? Tanyanya lirih. Fajri menghindar dari tatapannya. Kamu mengerti ini hanya untuk malam ini, kan? Katanya. Besok kita bicara di rumah.
Ia merogoh dompet, mengeluarkan beberapa lembar uang. Naik taksi saja pulang. Aku benar-benar tidak sempat antar. Kirana menatap uang itu lama, lalu menatap wajah suaminya. Di balik nada suaranya yang berusaha tenang, ia melihat sesuatu yang menyakitkan. Rasa malu memiliki istri sepertinya. Perlahan, Kirana mengambil uang itu. "Baik, Mas," ucapnya. "Semoga acaranya lancar." Ia berbalik tanpa menunggu respon, melangkah menjauhi kerumunan. Saat sampai di pintu lobi, langkahnya terhenti. Di luar, malam sudah gelap, angin membawa suara kendaraan dari jalan raya. Alih-alih keluar, Kirana menghela napas panjang dan berbalik lagi. Ia melihat sudut ruangan yang agak sepi, deretan kursi empuk dekat pot tanaman hias. Di sanalah ia duduk, menunduk, menarik nafas satu-satu agar dada yang sesak tidak meledak. Seorang petugas hotel mendekat, mengenakan seragam rapi. "Selamat malam, Ibu," sapanya sopan. "Apakah ada yang bisa saya bantu?" Kirana menggeleng. "Saya hanya menunggu," jawabnya. Petugas itu tersenyum hangat. "Baik, Ibu Kirana," ucapnya. Kirana tertegun. "Anda kenal saya?" "Nama Ibu ada di daftar tamu khusus," jawabnya. "Beberapa kali foto Ibu juga kami lihat di dokumen internal. Manajemen sering menyebut Ibu sebagai pemilik yang sangat sederhana." Jantung Kirana berdegup lebih cepat. Selama ini, ia selalu menandatangani dokumen lewat perantara, jarang sekali muncul di hotel. Bahwa seorang petugas bisa mengenali namanya berarti manajemen benar-benar memegang teguh identitasnya. "Mohon maaf kalau kami belum sempat menyambut Ibu dengan layak," lanjut petugas itu. "Nanti ketika acara dimulai, manajer kami ingin mengucapkan terima kasih langsung." Kirana menatap lantai marmer, menyembunyikan mata yang mulai basah. "Tidak apa-apa," katanya pelan. "Malam ini, saya hanya ingin duduk di sini dulu." Ia bersandar di kursi, mendengar samar suara musik dari ballroom, suara tawa, dan nama Melanie yang beberapa kali diteriakkan sebagai orang yang berperan besar dalam acara. Di antara semua itu, Kirana duduk diam, membawa luka di hati dan rahasia besar di tangannya. Tidak tahu bahwa beberapa jam lagi, seluruh ruangan akan mengetahui siapa sebenarnya perempuan dengan gaun putih sederhana yang sempat mereka sepelekan di lobi hotel malam ini. Dari kursinya di pojok lobi, Kirana bisa melihat sebagian area penerimaan tamu. Melanie berdiri di dekat meja registrasi, tertawa lebar sambil menyambut satu persatu undangan. Fajri berdiri di sampingnya, melempar senyum ramah, sesekali membenarkan dasi. Beberapa kali, mata Kirana hampir bertemu dengan mata Fajri. Setiap kali itu terjadi, Fajri cepat-cepat memalingkan wajah, pura-pura sibuk membaca daftar nama. Seolah Kirana hanya bayangan yang mengganggu fokusnya. Seorang perempuan parubaya dengan perhiasan mencolok datang, berseru, "Ini ya Melanie yang sering disebut pemilik acara." Melanie tertawa merendah. "Aduh, bukan, Bu," katanya. "Saya cuma tim kecil. Yang hebat itu Fajri. Dia jagonya bikin orang tertarik beli unit." Perempuan itu menoleh ke Fajri. "Wah, hebat. Istrinya mana?" Melanie melirik sekilas ke arah lobi tempat Kirana duduk, lalu cepat menjawab, "Ah, istrinya orang rumahan sekali, Bu. Malam ini dia tidak ikut. Biar kami yang urus bagian tampil di depan." Kirana mendengar jelas. Kata, "orang rumahan," itu diucapkan dengan nada seperti menyebut barang murah. Perempuan itu mengangguk, seolah mengerti. "Ya, memang begitu," komentarnya. "Lelaki seperti kalian butuh pasangan yang bisa mendampingi di panggung." Tawa mereka menyusul kata-kata itu. Kirana menunduk, menggenggam tasnya begitu erat hingga buku jarinya memutih. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa telinganya salah dengar, tapi suara mereka terlalu dekat untuk diabaikan. Petugas hotel datang membawa segelas air putih. "Ibu Kirana, ini minumannya," katanya lembut. "Kalau ibu butuh sesuatu, panggil saya saja. Nama saya Yusuf." "Terima kasih." Kirana mencoba tersenyum. "Maaf sebelumnya," lanjut Yusuf ragu. "Tadi manajer kami bertanya, apakah ibu benar-benar mau duduk di sini saja? Biasanya, pemilik hotel kami sambut di ruang VIP." Kirana terdiam. "Untuk malam ini, saya hanya ingin melihat segala sesuatu dari sini,"
ucapnya pelan. Tolong jangan beritahu siapapun tentang saya. Yusuf mengangguk hormat. Baik, Bu. Kami menghormati pilihan Ibu. Kirana mengangkat gelas, meneguk perlahan. Air putih itu terasa seperti penahan tangis yang hampir tumpah. Beberapa menit setelah Kirana duduk, Fajri datang menghampiri. Langkahnya cepat, wajahnya tegang. Ia melirik sekeliling, memastikan tidak ada rekan kantor yang terlalu dekat. Kirana, katanya pelan, kenapa masih di sini? Bukankah aku sudah bilang kamu boleh pulang dulu? Kirana mendongak. Aku hanya butuh waktu menenangkan diri, jawabnya. Lagi pula, tidak ada kendaraan langsung pulang. Aku pikir menunggu sebentar di sini tidak apa. Fajri menghela napas panjang. Tapi kalau ada tamu penting yang melihatmu, nanti mereka pikir kamu tamu biasa yang tersesat di area ini. Kirana memandangnya, sedikit tersenyum getir. Memangnya itu masalah? Masalah? Fajri menegaskan. Semua mata sedang menilai. Direktur, investor, media. Mereka melihat siapa yang berdiri di sekelilingku. Kalau ada yang menanyakan dan tahu kamu istriku, mereka akan heran. Kenapa manajer pemasaran sebuah proyek besar membawa istri yang sederhana sekali? Kirana menelan ludah. Mas malu mengakui aku istrimu. Bukan begitu, Fajri terbata. Tolong jangan dibawa ke sana. Aku hanya meminta pengertianmu. Untuk malam ini saja. Kamu pulang dulu. Besok kita bicarakan dengan kepala dingin. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Kirana, namun ia menahannya. Baiklah, katanya akhirnya. Kalau itu yang membuatmu lebih mudah bernapas, aku pulang. Ia berdiri, mengambil tas. Saat melangkah, suara Melani terdengar dari belakang. Mbak Kirana mau pulang? Tanyanya manis namun menusuk. Padahal acara belum mulai. Sayang sekali, ya. Kirana menoleh sedikit, menatap Melani. Saya yakin acara ini akan berjalan dengan sangat meriah tanpa saya, ucapnya tenang. Melani mengangkat bahu. Tentu saja, katanya sambil menoleh pada Fajri. Kami di dalam, ya. Jangan terlambat, partner. Fajri mengangguk. Sebelum Kirana benar-benar pergi, ia menyelipkan uang tambahan di tangan istrinya. Untuk taksi, katanya. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai rumah. Kirana menatap uang itu sejenak, lalu memasukkannya ke dalam tas. Ia berjalan menuju pintu putar, melewati lobi yang begitu megah. Tepat ketika hendak keluar, langkahnya terhenti. Dalam bayangannya, ia melihat sosok ayahnya berdiri di tengah lobi, tersenyum lembut. Rumah itu bukan soal marmer dan lampu kristal. Begitu pesan ayahnya dulu. Rumah adalah tempat di mana kau tidak perlu meminta maaf hanya karena jadi dirimu sendiri. Kirana menarik napas dalam. Ia menoleh kembali ke arah kursi di pojok lobi. Hatinya berdebat, pulang seperti yang diminta Fajri, atau tetap di sana sebagai saksi atas apa yang akan terjadi. Pada akhirnya, ia kembali duduk. Bukan karena ingin mengawasi Fajri, melainkan karena malam itu, untuk pertama kali dalam hidup, ia ingin melihat sejauh apa orang-orang yang merendahkannya berani melangkah. Waktu berjalan pelan. Musik dari dalam ballroom mulai terdengar. Tamu-tamu berdatangan, satu persatu melewati meja registrasi. Beberapa dari mereka melirik Kirana yang duduk sendirian, namun segera memalingkan muka, mengira ia hanya tamu yang sedang menunggu. Seorang perempuan tua dengan tongkat duduk tidak jauh darinya, ditemani cucu remaja. Mereka menatap dekorasi hotel dengan mata berbinar. Bagus sekali ya, nak, kata perempuan tua itu. Nenek dulu cuma bisa melihat hotel di televisi. Cucu itu tertawa. Kita juga hanya di lobi kok. Nek, masuk ke acara itu butuh undangan. Meskipun hanya di lobi, jawabnya, kalau hati senang, rasanya seperti di istana. Kirana tersenyum mendengar percakapan itu. Ia merasa sedikit malu pada dirinya sendiri. Di tengah luka yang ia rasakan, ternyata masih ada orang lain yang bisa merasa bahagia hanya dengan duduk di kursi sederhana. Permisi, Ibu, Yusuf kembali mendekat. Acara di ballroom sebentar lagi dimulai. Apakah Ibu ingin kami mengantar masuk? Kirana menatapnya kaget. Aku, diundang masuk. Tentu,
Yusuf mengangguk. Nama ibu ada di daftar undangan VIP. Manajer kami bahkan menyiapkan kursi khusus di dekat panggung. Kirana menggeleng pelan. Biarkan saja, katanya. Malam ini aku hanya ingin menjadi penonton. Kalau aku masuk sekarang, akan terlalu banyak pertanyaan. Yusuf tampak ragu, namun akhirnya menghormati. Baik, ibu. Kalau berubah pikiran, saya ada di depan pintu. Kirana kembali bersandar, menutup mata sejenak. Di dalam kegelapan, ia mendengar gema suara ayahnya lagi, juga suara ibunya yang dulu selalu mengingatkan bahwa kehormatan seorang perempuan bukan ditentukan oleh siapa yang memandang bangga, tapi oleh seberapa tegak ia berdiri ketika tidak ada yang memandang. Ia mengusap sudut matanya, lalu membuka mata. Samar, melalui pintu ballroom yang sesekali terbuka, ia melihat sekilas Fajri dan Melanie berdiri berdampingan di depan panggung. Kamera berganti posisi, lampu sorot menari-nari. Dunia megah mereka terasa sangat jauh dari kursi pojok tempat Kirana duduk. Namun ia tidak bergerak. Di dalam dadanya, sesuatu sedang disusun perlahan. Keberanian untuk tidak lagi lari dari kenyataan. Sambil menunggu, pikiran Kirana melayang ke masa lalu. Saat itu, ia masih duduk di bangku sekolah menengah ketika ayahnya, Yudhistira Maulida, mengajaknya berkeliling ke tanah kosong yang kini menjadi hotel megah ini. Ayah ingin tempat ini menjadi rumah singgah untuk orang-orang yang lelah, kata ayahnya sambil menunjuk hamparan tanah. Tempat mereka bisa beristirahat tanpa merasa direndahkan, meskipun datang hanya dengan satu tas kecil. Kirana tertawa. Berarti tarifnya harus murah dong, yah. Ayahnya ikut tertawa. Tidak selalu. Kadang, harga tinggi juga cara melindungi kualitas. Tapi yang paling penting, bagaimana staf memperlakukan tamu. Ayah ingin, siapapun yang datang, merasa dihormati. Beberapa tahun kemudian, sebelum hotel benar-benar berdiri, ayahnya meninggal mendadak akibat serangan jantung. Dunia Kirana runtuh seketika. Dalam kekacauan itu, seorang pengacara keluarga datang membawa kabar. Sebagian saham hotel dan beberapa properti lain diwariskan kepadanya. Kirana yang masih muda ketakutan. Ia melihat bagaimana sanak saudara mendadak akrab, bagaimana tetangga mulai berbisik tentang calon wanita kaya. Ia menyaksikan beberapa orang datang menawarkan perjodohan, bukan karena mengenalnya, tapi karena mendengar kabar tentang warisan. Muak dengan semua itu, Kirana memilih jalan berbeda. Ia minta bantuan pengacara untuk menunjuk manajemen profesional mengelola hotel, menandatangani dokumen sebagai pemilik, tetapi meminta namanya disimpan di lingkaran terbatas. Ia sendiri memilih hidup sederhana, bekerja sebagai desainer biasa, lalu menikah dengan Fajri yang saat itu terlihat tulus mencintainya apa adanya. Hanya sedikit orang yang tahu. Pengacara keluarga, beberapa anggota dewan hotel, dan beberapa staf kunci seperti Yusuf yang sering membantu mengurus jadwal tanda tangan dokumen. Selebihnya, dunia melihat Kirana hanya sebagai istri karyawan. Mungkin ini yang terbaik, pikir Kirana dulu. Kalau seseorang sayang padaku, semoga bukan karena angka di rekening. Malam ini, di kursi pojok lobi, ia bertanya-tanya apakah keputusannya menyembunyikan semua itu yang membuat Fajri lupa menghargainya. Kalau saja ia dari awal jujur tentang siapa dirinya, apakah Fajri masih akan menyepelekan gaun jahitannya? Ia menggeleng pelan. Pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Karena pada akhirnya, orang yang tepat akan menghargai meski ia hanya membawa satu potong roti, bukan saham hotel. Dari dalam ballroom, suara riuh terdengar. Acara utama sepertinya akan dimulai. Kirana menarik napas panjang. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi, warisan yang selama ini ia sembunyikan akan dipanggil dengan lantang, memaksa semua orang mengakui perempuan yang duduk diam di kursi pojok lobi itu. Di dalam ballroom, lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya ke ratusan wajah yang tertawa dan bersulang. Musik lembut mengisi ruangan, pelayan lalu lalang membawa tray minuman. Kirana melihat dari celah pintu yang sesekali terbuka ketika tamu keluar masuk. Dari tempatnya duduk, ia bisa menangkap sekilas panggung yang dihias megah dengan layar raksasa menampilkan logo hotel. MC berdiri di tengah panggung, memegang mikrofon. Malam ini, suaranya menggema, kita merayakan kerja sama luar biasa antara jaringan hotel kami dan perusahaan properti yang diwakili oleh tim terbaik. Nama perusahaan tempat Fajri bekerja disebut.
Tepuk tangan menggema. Untuk itu, lanjut MC, kami mengundang ke atas panggung, pasangan dinamis yang dari awal hingga akhir selalu ada di garis depan proyek ini. Saudara Fajri Atyatama dan Saudari Melani Astasari. Musik mengalun lebih kencang. Fajri dan Melani naik ke panggung, bergandengan tangan seperti sepasang host acara. Melani tersenyum lebar, melambaikan tangan ke arah penonton. Fajri menunduk memberi hormat pada direktur dan investor. Dari kursinya di lobi, Kirana merasakan perutnya mual. Ia melihat dengan jelas saat Melani mendekatkan wajah ke bahu Fajri, tertawa di depan mikrofon. Tanpa Fajri, katanya, proyek ini mungkin masih berantakan. Dia ini jantungnya penjualan kita. MC menggoda, waduh, jangan-jangan bukan cuma di kerjaan, di hati juga jadi jantung ya, Mbak Melani. Penonton tertawa. Fajri mengangkat tangan seolah membantah sambil ikut tertawa, namun tidak melepaskan tangan yang masih digenggam Melani. Kamera menyorot mereka, gambar wajah mereka tampak jelas di layar besar. Kirana menutup mata sejenak. Ia tidak cemburu pada dress merah atau make up tebal Melani. Yang menusuknya adalah kenyataan bahwa suaminya bisa begitu bangga berdiri di atas panggung dengan orang lain, sementara ia disuruh pulang seperti tamu tak diundang. Ya Allah, doanya dalam hati, kalau malam ini engkau sedang membuka aib di depan mataku, tolong kuatkan aku untuk tidak membuka aibku sendiri. Ia menarik napas panjang, memaksa dirinya tetap duduk. Ia ingin menyaksikan semuanya sampai akhir, bukan untuk menyimpan dendam, tapi agar suatu hari, kalau hatinya memutuskan pergi, ia tahu alasannya bukan sekadar prasangka. Acara terus berjalan. Setelah sesi sambutan, tamu dipersilakan menikmati makan malam. MC mengumumkan akan ada sesi penghargaan khusus di akhir acara. Di lobi, Kirana menatap jam di dinding. Waktu berjalan lambat. Ponselnya bergetar sekali, pesan dari Fajri. Jangan menunggu. Pulang saja. Besok kita bicara. Kirana menatap pesan itu lama, lalu meletakkan ponsel lagi. Tidak, gumamnya perlahan. Untuk pertama kalinya, aku akan tetap di sini. Perempuan tua dengan tongkat yang tadi duduk di dekatnya menoleh. Kamu sendirian juga, nak? Tanyanya ramah. Kirana tersenyum. Iya, Nek. Nenek juga, ujarnya. Cucu nenek kerja di sini, tapi sibuk di dalam. Tidak apa. Lihat lampu-lampu ini saja hati nenek sudah senang. Kirana mengangguk. Kadang yang membuat kita sakit bukan tempatnya, tapi cara orang memperlakukan kita di tempat itu, katanya tanpa sadar. Perempuan tua itu tersenyum bijak. Kalau begitu, jangan biarkan orang lain mengusir hatimu dari tempat yang seharusnya milikmu, balasnya. Kau tahu kau pantas duduk di sini, kan? Kirana terdiam. Kata-kata itu menamparnya lembut. Pantas. Selama ini, ia terlalu sibuk bertanya apakah ia cukup baik di mata orang lain, sampai lupa bertanya apakah sikap mereka cukup baik untuk dirinya. Ia memandang ke arah ballroom. Mungkin sudah waktunya aku berhenti diam hanya demi menjaga hati orang yang tidak menjaga hatiku, batinnya. Namun ia masih memilih menahan diri. Belum saatnya berbicara. Hanya beberapa orang yang akan benar-benar mengerti jika malam ini ia berdiri dan berteriak. Sebaliknya, terlalu banyak yang akan menganggapnya hanya istri cemburuan. Jadi Kirana menunggu. Dengan diam yang bukan lagi tanda pasrah, melainkan kesadaran bahwa ada cara lain untuk membalas selain kata-kata. Di belakang panggung, manajer operasional hotel, Pak Hanif, menerima pesan dari atasannya. Pak, pemilik utama ingin hadir malam ini, kata suara di seberang telepon. Bu Kirana Maulida, tanya Hanif terkejut. Beliau ada di sini? Ya, jawabnya. Tadi staf lobi melaporkan beliau sudah datang dan duduk di area resepsi. Beliau tampak enggan masuk ke ballroom. Tapi ini kesempatan bagus untuk mengenalkan beliau ke publik. Hanif mengangguk. Baik, saya akan koordinasi dengan MC. Ia menghampiri MC yang sedang beristirahat di sisi panggung. Mas, di sesi akhir nanti, tolong ada satu pengumuman tambahan, katanya. Kita sambut pemilik utama hotel. Namanya Ibu Kirana Maulida. MC mengangkat alis. Selama ini yang kita kenalkan dewan direksi, Pak. Kok baru tahu ada pemilik yang belum pernah muncul?
Hanif tersenyum. Beliau memang begitu. Sangat rendah hati. Tapi hotel ini tidak akan berdiri tanpa modal dan visi keluarga beliau. Sudah waktunya kita memperkenalkannya pada tamu. MC mengangguk, mata berbinar membayangkan momen dramatis itu. Baik, Pak. Saya akan buat pengumuman yang tidak terlupakan. Sementara itu, di meja tamu utama, Direktur hotel berbisik pada Fajri dan Melani. Nanti setelah sesi penutupan, pemilik utama akan naik ke panggung, katanya. Kalian siap? Ini kehormatan besar. Kalian akan berdiri di panggung yang sama dengan beliau. Fajri tersenyum percaya diri. Tentu, Pak, jawabnya. Bisa kenal langsung dengan pemilik utama adalah kesempatan langka. Melani menambahkan, siapa tahu ke depan kita bisa dapat proyek lain lewat beliau. Tak satu pun dari mereka yang menyadari, pemilik yang mereka harapkan untuk didekati demi proyek adalah perempuan dengan gaun putih yang tadi mereka usir dari lobi. Acara mendekati akhir. MC kembali naik ke panggung, meminta semua tamu duduk dan memperhatikan. Hadirin sekalian, suaranya menggelegar, malam ini kita telah menikmati makan malam istimewa dan menyaksikan kerja keras banyak pihak. Tapi ada satu sosok yang belum kita sebut namanya. Beliau jarang sekali muncul di depan publik, sangat rendah hati, padahal tanpa kepercayaan beliau, hotel ini hanya akan menjadi gambar di atas kertas. Ruangan berangsur tenang. Semua menatap panggung. Untuk itu, MC melanjutkan, izinkan saya mengundang seorang perempuan hebat, pemilik utama hotel yang kita banggakan ini. Mari kita sambut dengan meriah, Ibu Kirana Maulida. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa orang saling berbisik, bertanya-tanya siapa sosok yang akan muncul. Fajri merasakan jantungnya berdegup lebih cepat, tanpa tahu kenapa. Nama itu terdengar sangat familiar, namun otaknya menolak menyambungkan. Di lobi, Yusuf mendekat dengan mata berbinar. Ibu, katanya pelan, ini saatnya. MC baru saja memanggil nama ibu. Kirana terguncang. Memanggil? Apa? Pemilik hotel, Ibu Kirana Maulida, ulang Yusuf. Semua orang menunggu. Apakah ibu berkenan naik ke panggung? Sekilas, Kirana ingin mengatakan tidak. Ia tidak datang untuk dipamerkan. Tapi kemudian, terlintas dalam benaknya wajah ayahnya, senyum ibunya, dan dirinya sendiri tadi yang diusir demi gengsi. Mungkin ini bukan soal memamerkan, pikirnya. Ini soal menempatkan diriku di tempat yang seharusnya, agar tidak ada lagi yang dengan mudah menginjak. Pelan-pelan, ia berdiri. Gaun putihnya jatuh anggun hingga ke mata kaki. Yusuf berjalan setengah langkah di depan, mengarahkannya melewati lobi menuju ballroom. Begitu pintu besar terbuka, lampu sorot otomatis mengikuti pergerakannya. Suasana di ruangan mendadak hening ketika tamu melihat seorang perempuan berjilbab putih, berwajah lembut, berjalan di atas karpet merah. Seseorang berbisik, bukankah itu istri Fajri tadi di lobi? Fajri yang duduk di meja depan, akhirnya mengangkat kepala penuh. Mata mereka beradu. Dunia Fajri seakan berhenti. Napasnya tercekat. Kirana. Nah, gumamnya tanpa suara. Melani menatap bergantian antara Kirana dan panggung. Senyumnya menghilang, berganti keterkejutan yang kasar. MC mengulangi nama di mikrofon, kali ini dengan lebih semangat. Sekali lagi, tepuk tangan untuk pemilik utama hotel, Ibu Kirana Maulida. Tepuk tangan kembali terdengar, lebih pelan karena banyak yang masih kebingungan. Kirana melangkah mantap. Ia tidak menunduk, tidak juga berlenggak-lenggok. Hanya berjalan lurus, seperti orang yang sudah terlalu lama menahan diri dan akhirnya memutuskan untuk berdiri tegak. Setiap langkah Kirana di karpet merah terasa seperti menyusun kembali kepingan harga dirinya. Ia teringat saat dijuluki kampungan di rumah mertua, ketika disuruh pulang di depan Melani, ketika Fajri memilih menutupi keberadaannya. Kini, tidak ada yang bisa menutupi siapa dirinya. Di panggung, direktur hotel menyambutnya dengan salam hangat dan buket bunga mewah. Ibu Kirana, katanya, terima kasih sudah berkenan hadir. Tanpa visi keluarga ibu, hotel ini tidak akan pernah berdiri. Kirana menerima buket itu, tersenyum kecil. Ia menoleh sekilas ke arah meja depan. Fajri duduk kaku, wajahnya pucat. Melani menunduk,
menggenggam tas klatnya erat. MC menyerahkan mikrofon. Kami persilakan Ibu Kirana menyampaikan sepatah dua patah kata, ucapnya. Kirana mengangkat mikrofon dengan tangan yang sedikit bergetar, namun suaranya ketika keluar terdengar mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sapanya. Ruangan menjawab serempak. Terima kasih atas kepercayaannya datang ke hotel ini malam ini, lanjut Kirana. Ayah saya dulu pernah berkata, rumah seindah apapun tidak berarti jika orang yang tinggal di dalamnya saling merendahkan. Ia berhenti sebentar, mengedarkan pandang. Beberapa tamu mengangguk, mengira ini hanya sambutan biasa. Fajri semakin menunduk. Karena itu, kata Kirana, saya menitip pesan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Jangan pernah merasa lebih tinggi hanya karena pakaian kita lebih mahal, karena posisi kita terlihat lebih hebat. Orang yang duduk paling belakang pun boleh jadi memiliki peran yang jauh lebih besar dari yang kita sangka. Beberapa kepala serempak menoleh ke arah deretan kursi belakang, tempat Kirana tadi duduk. Melanie menggigit bibir, sadar betul kemana arah kalimat itu. Jika malam ini ada di antara kita yang datang dengan hati terluka, lanjut Kirana, semoga pulang dengan hati yang sadar bahwa nilai dirinya tidak berubah hanya karena seseorang menertawakannya di depan orang lain. Ucapan itu menebar sunyi ke seluruh ruangan. MC menelan ludah, merasa seakan ia sendiri sedang ikut dinasihati. Kirana menutup sambutannya dengan doa singkat dan ucapan terima kasih. Tepuk tangan kali ini terdengar lebih hangat. Bukan karena kekaguman pada kekayaan, tapi pada keberanian yang memancar dari kata-katanya. Di bawah panggung, Fajri meneteskan keringat dingin. Ia baru saja menyadari bahwa perempuan yang ia anggap tidak sepadan dengan dunia mewahnya, adalah perempuan yang memberi nafas pada hotel megah ini. Dan ia telah mengusirnya di pintu masuk. Setelah turun dari panggung, Kirana diajak ke deretan kursi VIP di depan. Namun ia menggeleng halus. Terima kasih, katanya pada direktur. Malam ini saya sudah cukup berdiri di atas panggung. Izinkan saya duduk di tempat yang bisa melihat semua dengan lebih jelas. Direktur sedikit terkejut, namun menghormati pilihannya. Kirana melangkah melewati meja Fajri. Lelaki itu berdiri terburu-buru. Kirana, kenapa kamu tidak pernah bilang? Suaranya berbisik panik. Kirana menatapnya tenang. Kau juga tidak pernah bertanya, jawabnya lembut. Malam ini bukan tentang siapa punya apa, Faj. Malam ini tentang siapa menghargai siapa. Melanie mencoba menyelipkan diri. Mbak Kirana, saya minta maaf kalau tadi bercanda kebablasan, ujarnya. Saya sungguh tidak tahu. Kirana mengangkat tangan kecil, menghentikannya. Kamu tidak perlu meminta maaf karena tidak tahu aku pemilik hotel, katanya. Kamu perlu meminta maaf karena merendahkan orang lain, siapapun dia. Melanie menutup mulut, matanya berkaca-kaca. Ia tidak berani menatap lebih lama. Kirana kembali ke lobi, memilih duduk sebentar sebelum seorang staf datang mengantar ke ruang VIP untuk pembicaraan singkat dengan Dewan Direksi. Di ruang kecil itu, manajemen menyampaikan rasa terima kasih dan menawarkan lebih banyak keterlibatan Kirana dalam keputusan hotel. Sebenarnya kami sering ingin mengundang Ibu hadir, kata Hanif. Tapi kami selalu dengar Ibu lebih nyaman di belakang layar. Kirana mengangguk. Saya ingin tetap sederhana, ujarnya. Tapi malam ini saya belajar. Kalau saya terlalu bersembunyi, orang-orang yang harusnya saya lindungi bisa disakiti tanpa mereka tahu ada yang bisa membela. Hanif mengangguk paham. Apakah Ibu punya keputusan khusus terkait kerjasama dengan perusahaan properti yang membawa tim Fajri? Tanyanya hati-hati. Kirana terdiam sejenak. Ia memikirkan masa depan hotel, reputasi, juga kehidupan para karyawan yang bekerja di bawah proyek itu. Keputusannya tidak boleh lahir dari dendam semata. Kontrak yang sedang berjalan tetap kita hormati, jawabnya. Tidak adil jika memutus mendadak dan merugikan banyak pihak. Tapi untuk kerjasama selanjutnya, saya ingin ada evaluasi menyeluruh. Termasuk memperhatikan etika tim yang mewakili hotel ini di luar. Hanif mencatat. Baik, Bu, kami akan menyusun laporan lengkap. Dan satu lagi, tambah Kirana. Saya ingin program sosial hotel difokuskan pada pemberdayaan perempuan, terutama istri yang selama ini hanya dianggap bayang-bayang. Kita punya banyak ruang kosong, bisa dipakai sebagai tempat pelatihan keterampilan.
Mata Hanif berbinar. Ide yang bagus sekali, Bu, katanya. Kami akan siapkan konsepnya. Kirana tersenyum. Untuk pertama kali malam itu, senyumnya terasa lega. Ia bukan lagi hanya pemilik angka di kertas, tapi pemilik arah bagi tempat yang ia warisi. Selesai pertemuan dengan manajemen, Kirana hendak pulang ketika Fajri muncul di depan pintu ruang VIP. Wajahnya masih pucat. "Nah, aku boleh bicara sebentar?" pintanya. Kirana melihat jam. Malam sudah larut. "Baik," jawabnya. 10 menit saja." Mereka duduk di sofa kecil di sisi ruangan. Lampu redup memberi suasana sepi. "Kamu pemilik hotel ini sejak awal?" Fajri memulai, suaranya serak. "Kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa membiarkan aku kelihatan seperti orang bodoh di depan semua orang?" Kirana menatapnya, tidak marah, hanya lelah. "Kenapa pertanyaan pertamamu tentang dirimu yang terlihat bodoh, bukan tentang bagaimana perasaanku ketika kamu mengusirku dari lobi?" tanyanya pelan. Fajri terdiam, lidahnya keluh. "Aku tidak pernah memberitahumu bukan karena ingin mempermainkanmu," lanjut Kirana. "Aku hanya ingin dicintai sebagai Kirana, bukan sebagai pewaris. Aku ingin kamu bangga berjalan di sampingku meski aku hanya mengenakan gaun yang aku jahit sendiri." "Dan aku gagal," Fajri mengakui, menunduk. "Aku terlalu peduli pada pendapat orang. Aku malu punya istri yang tidak seperti standar mereka. Aku kira, kalau karierku naik, aku bisa membuktikan bahwa keputusanku berhenti memilihmu adalah benar. Tapi malam ini, aku sadar, dari awal aku yang tidak sepadan denganmu." Air mata mengalir dari mata Fajri. Kirana menatapnya, hatinya berkecamuk. Ia masih menyimpan rasa sayang. Tapi luka malam ini bukan luka kecil yang bisa ditutup dengan plester kata maaf. "Aku akan berubah." "Nah," kata Fajri terburu-buru. "Aku akan berhenti terlalu dekat dengan Melanie. Aku akan memperbaiki semuanya. Beri aku kesempatan." Kirana menghela napas panjang. "Perubahan yang diminta dengan tergesa setelah seseorang dipermalukan bukan perubahan," ucapnya. "Itu hanya ketakutan." Fajri terdiam, sakit namun tidak membantah. "Aku tidak memutuskan apapun malam ini," lanjut Kirana. "Aku butuh waktu. Sementara itu, aku akan tinggal di rumah peninggalan orang tuaku dulu. Aku akan mulai mengurus program hotel sendiri. Kalau kamu sungguh-sungguh ingin memperbaiki, buktikan dengan cara menghormati keputusanku, bukan memaksaku tetap di sisimu hanya karena kamu takut reputasimu hancur." "Berarti, kita berpisah?" Suara Fajri bergetar. "Kita berjeda," jawab Kirana. "Hidup ini terlalu panjang untuk diisi dengan memaksa seseorang yang tidak siap menghargai kita. Kalau suatu hari nanti kamu datang bukan lagi sebagai laki-laki yang malu punya istri sederhana, tapi sebagai manusia yang menghargai pasangannya, mungkin kita bisa bicara lagi." Fajri menutupi wajahnya, menahan tangis. Kirana bangkit, merapikan gaunnya. "Terima kasih pernah mengajakku ke sini malam ini," ucapnya. "Kalau bukan karena itu, mungkin aku tidak akan pernah berdiri di panggung yang seharusnya menjadi hakku sejak dulu." Ia melangkah pergi, meninggalkan Fajri dengan amplop undangan yang kini terasa seperti kertas kosong. Beberapa bulan berlalu. Kabar malam gala itu menyebar pelan di kalangan bisnis kota. Orang-orang membicarakan pemilik hotel yang ternyata bukan pebisnis glamor, melainkan perempuan berhijab sederhana yang malam itu menegur kesombongan banyak orang tanpa meninggikan suara. Kirana kini tinggal di rumah peninggalan orang tuanya, tidak jauh dari hotel. Setiap pekan, ia datang ke hotel bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik yang memantau program baru, pelatihan keterampilan untuk perempuan. Di salah satu ballroom kecil, ibu-ibu dan anak muda berkumpul belajar menjahit, memasak, dan mengelola usaha kecil. "Di sini," kata Kirana suatu siang pada para peserta, "kalian boleh datang dengan baju apapun, dengan kisah sesedih apapun. Tapi kalian akan pulang dengan kepala sedikit lebih tegak." Lobi hotel yang dulu menyaksikan Kirana diusir kini menyaksikannya berjalan dengan staf mengikuti dari belakang, bukan karena takut, tapi karena hormat. Yusuf selalu menyambutnya dengan senyum lebar. "Selamat siang, Ibu Kirana," sapa Yusuf. "Kelas hari ini penuh lagi. Banyak yang mendaftar." "Alhamdulillah," balas Kirana. "Semoga mereka merasa ini rumah kedua."
Suatu sore, ketika kelas berakhir, Kirana duduk sebentar di kursi pojok yang dulu menjadi tempat ia menahan tangis. Damaris duduk di sampingnya, kini membantu mengelola administrasi program. "Kak," kata Damaris, "aneh ya. Dulu kakak duduk di sini sambil merasa tidak pantas. Sekarang, orang-orang yang lewat malah menatap kakak dengan kagum." Kirana tersenyum. "Yang berubah bukan kursinya," ujarnya. "Yang berubah cara aku memandang diriku sendiri." Pintu lobi terbuka. Fajri melangkah masuk pelan, tanpa jas, hanya kemeja sederhana. Ia berhenti di depan resepsionis, berbicara sebentar, lalu diarahkan ke arah Kirana. "Kirana," sapanya lirih ketika sudah cukup dekat. "Boleh aku duduk sebentar?" Kirana memandangnya, lalu menunjuk kursi seberang. "Silakan." Fajri duduk, menatap sekeliling. "Aku selalu takut kembali ke sini." Akunya? Setiap kali ingat malam itu, rasanya seperti melihat diriku sendiri di cermin, dan aku tidak suka orang yang kulihat. "Aku juga tidak suka orang yang kulihat malam itu," balas Kirana jujur. "Tapi aku percaya, orang bisa berubah kalau dia rela menanggung akibat dari pilihannya." Fajri mengangguk. "Aku pindah divisi," katanya, meminta tidak lagi bekerja langsung dengan Melanie. Dia juga sudah minta maaf dan pindah kantor. "Aku mulai ikut pengajian kantor, mencoba belajar memimpin bukan dengan gengsi, tapi dengan tanggung jawab." Kirana mendengarkan tanpa menyela. "Aku tidak datang untuk memaksa kita kembali seperti dulu," lanjut Fajri. "Aku hanya ingin berkata, terima kasih. Karena malam itu, ketika kau berdiri di panggung, egoku hancur. Dari puingnya, aku belajar membangun diriku yang baru." Kirana menatapnya lama. Dalam matanya, Fajri tidak lagi seperti lelaki yang sibuk dengan dasi dan reputasi, tapi lelaki yang berusaha jujur dengan luka sendiri. "Masih ada jalan panjang," katanya pelan. "Kepercayaan bukan pintu yang bisa dibuka hanya dengan kata maaf." "Aku tahu," Fajri mengangguk. "Kalau suatu hari, entah kapan, kau merasa siap bicara lagi tentang kita, aku akan ada. Kalau tidak pun, aku akan tetap berdoa agar Allah menjagamu, karena kau sudah mengajariku hal yang tidak bisa diajarkan kantor manapun." Kirana tersenyum tipis. "Teruslah belajar menjadi lelaki yang bisa menghormati siapapun di sampingnya," ujarnya. "Entah itu aku atau bukan." Fajri berdiri, menunduk hormat. "Terima kasih, Bu Kirana," katanya, sengaja menyebutnya dengan sebutan resmi. "Pemilik hotel, dan pemilik pelajaran terbesar dalam hidupku." Ia pergi dengan langkah yang lebih ringan dari ketika datang, meski jawaban yang ia harapkan belum ia dapatkan. Di kursinya, Kirana menatap langit-langit lobi yang berlampu redup. "Dulu, lobi ini saksi aku diusir demi gengsi," pikirnya. "Sekarang, lobi ini saksi bahwa aku tidak lagi mudah diusir dari harga diriku sendiri." Ia berdiri, merapikan jilbab. Di dinding dekat lobi, terpajang foto besar, gambar hotel dengan tulisan kecil di bawahnya. Didedikasikan untuk semua perempuan yang pernah diremehkan, namun memilih tetap berdiri. Kirana melangkah melewati tulisan itu dengan senyum tenang, siap menjalani hari-hari baru. Bukan sebagai perempuan yang diam menelan luka, tapi sebagai perempuan yang tahu persis di mana ia berdiri, dan tidak lagi takut kalau suatu hari, dunia memaksanya berjalan di karpet merah sendirian.